teman-teman semua, jumpa lagi dengan Keke di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Midnight Express yang dirilis pada tahun 1978. Semuanya bermula di Istanbul, Turki pada tanggal 6 Oktober 1970. Seorang pemuda membungkus batangan hasis dengan kertas aluminium. Hasis merupakan produk turunan dari ganja. Ia berencana membawa 2 kg hasis menuju rumahnya di Amerika. Pemuda tersebut adalah Billy Hayes. Kemudian di bandara, Billy hendak pulang bersama kekasihnya, Susan. Akan tetapi, Billy meminta Susan untuk berangkat terlebih dahulu, sementara itu ia akan ke toilet. Setibanya di toilet, Billy yang sangat gugup mencoba meyakinkan dirinya untuk melanjutkan rencananya. Setelah itu, ia mendatangi pos pemeriksaan. Polisi segera memeriksa paspor dan tas yang dibawa oleh Billy, akan tetapi mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Seolah lolos dari lubang jarum, Billy segera menaiki bus menuju pesawat dengan perasaan sangat lega. Tetapi kemudian para polisi menghentikan bus tersebut. Hubungan Turki dan Amerika yang sedang kurang baik membuat pemeriksaan ganda dilakukan. Billy berusaha memindahkan barang-barangnya ke dalam tas. Namun sayangnya, seorang polisi lebih dulu menyuruhnya untuk keluar. Setibanya di luar, Billy tidak dapat lagi mengelak. Tubuhnya segera diperiksa. Para polisi sempat mengira Billy membawa bom hingga membuat panik seisi bandara. Lalu akhirnya Susan pulang sendirian sementara Billy ditangkap oleh polisi. Di kantor polisi, semua barang-barang Billy digeledah. Polisi memeriksa dengan sangat teliti untuk menemukan barang bukti lainnya. Sementara itu, Billy dimintai keterangan identitasnya dengan lengkap. Setelah polisi tidak menemukan barang bukti tambahan, seorang fotografer diminta memfoto Billy bersama barang bukti di tangannya. Namun ternyata Billy masih menyimpan hasis di sepatu bootnya. Hal itu membuat para polisi dimarahi oleh atasannya. Selanjutnya, Billy memasuki ruang interogasi bersama Tex, seorang penerjemah. Kali ini, ia diminta bekerja sama untuk menangkap bandar hasis yang telah menjual kepadanya. Billy akan mendapatkan keringanan bila ia bersedia. Yes. Esok harinya, Billy, Tex, dan 2 orang polisi menuju tempat penjual hasis. Mereka memasuki pasar dengan jalan yang sempit dan padat penduduk. Setibanya di sebuah kafe, Billy turun seorang diri untuk mengamati sekitarnya. Sementara itu, 2 orang polisi yang menyamar menunggu kedatangan pelaku. Ketika pelaku sudah tiba, para polisi segera menangkapnya. Kesempatan itu digunakan Billy untuk kabur. Para polisi pun segera mengejar Billy. Billy berlari sekuat tenaga, kemudian memasuki rumah Susun. Ketika tak melihat polisi mengikutinya, Billy mulai merasa tenang. Tetapi kemudian, akhirnya Billy dibawa ke penjara Sakmarsilar. Di penjara 3 lantai itu, rambut Billy dipelontos. Kemudian ia ditempatkan di sel berukuran 2 x 2 meter. Billy meminta selimut kepada seorang kepala kamar bernama Rifki. Rifki menjawab dengan bahasa Turki yang tidak dimengerti oleh Billy. Tetapi kemudian seorang tahanan memberitahu letak selimut pada Billy. Billy pun segera mengambilnya tanpa izin.
Tidak diduga, hal tersebut menjadi awal dari penyesalannya. Dengan mata tertutup, Billy dibawa ke sebuah ruangan oleh para petugas. Di tempat itu, seorang kepala penjara bernama Hamid berkenalan dengan Billy. Kemudian kedua kaki Billy digantung dengan tambang, lalu Hamid memukuli kedua telapak kakinya dengan tongkat. 2 hari kemudian, Billy terbangun dari pingsannya. Kini ia berada di sel berbeda. Kedua kaki Billy bengkak hingga tak mampu berdiri. Eric dan Jimmy, teman satu selnya, membantu Billy untuk berjalan. Billy dipaksa harus berjalan agar kakinya tidak bengkak. Eric dan Jimmy membawa Billy ke lapangan penjara. Penjara Sac Basilar menggunakan burung merak untuk mengawasi tahanan pada malam hari. Burung merak dianggap lebih sensitif pada pergerakan ketimbang anjing. Eric merupakan pengedar asal Swedia, sedangkan Jimmy ditangkap karena mencuri lampu gantung di sebuah masjid. Jimmy dikenal sebagai orang yang mudah marah. Kemudian Eric mengajak Billy menemui Max. Max dikenal sebagai orang yang memiliki koneksi dengan seorang pengacara. Di selnya, Max sedang bersantai. Ia merupakan warga negara Inggris yang telah ditahan selama 7 tahun. Max mengatakan bahwa sangat sulit mendapatkan pengacara yang bisa dipercaya. Satu-satunya pengacara yang pernah membantunya adalah Yesil. Akan tetapi Max mengatakan bahwa cara terbaik keluar dari penjara tersebut adalah dengan Midnight Express. Itu merupakan istilah untuk kabur dari penjara. Beberapa hari kemudian, ayah Billy berkunjung ke penjara. Ia membawakan Billy beberapa potongan pakaian dan makanan. Ia juga mengatakan bahwa Susan sedang menabung untuk kembali ke Turki. Ayah Susan membawa dubes AS bernama Daniel dan seorang pengacara bernama Yesil. Mereka berupaya agar Billy hanya mendapat tuntutan atas kepemilikan, bukan penyeludupan. Ayahnya meyakinkan Billy bahwa ia hanya butuh berkelakuan baik agar proses peradilan berjalan lancar. Anyway, I'm not taking any more chances, Billy. Kemudian di persidangan, jaksa menuntut agar Billy divonis seumur hidup atas penyeludupan barang terlarang. Sayın Yargıç, insanlığın bundan sonraki dönemlerinde terk edilip, bundan dolayı azami cezayı verip, Türk adaletinin doğruluğunu ve esrar kaçakçılığını kökünden kesme azmimizi... Bu, Amerikalı William Hayes'e... Setelah mendapat pembelaan dari tuntutan, hakim menunda persidangan untuk berdiskusi. Ketika sidang kembali dibuka, hakim memvonis Billy dengan penjara selama 4 tahun 2 bulan atas kepemilikan barang terlarang. Meski berjalan sesuai rencana, hukuman 4 tahun masih dianggap terlalu lama. Sebelum pulang ke Amerika, ayah Billy kembali berkunjung ke penjara. Ia mengatakan masa tahanan Billy akan berkurang dengan banding dan amnesti politik. Selain itu, ayahnya menaruh uang sebanyak $500 di bank untuk kebutuhan Billy. Meski begitu, ayah Billy tidak mampu menyembunyikan rasa kecewanya. You take good care of my boy, you hear? Or I'll have your fucking head, you Turkish bastard! Billy menghabiskan waktunya dengan menulis semua kejadian yang ia alami di penjara. Jenuh, bosan dan putus asa kerap kali membuat mentalnya jatuh. Hal yang paling sulit adalah untuk menyadari bahwa ia akan ditahan selama 4 tahun. Kemudian saat bermain voli, tiba-tiba Jimmy terlibat perkelahian dengan tahanan lokal. Tidak lama kemudian, Jimmy ditusuk tepat di bokongnya. Selanjutnya, Yesil kembali menemui Billy. Yesil meminta uang tambahan kepada Billy untuk menghapus datanya di pengadilan Istanbul. Dengan begitu, Billy bisa dibebaskan sebelum pengadilan resmi digelar. You want your cigarette? Akan tetapi, Billy seolah sudah tidak percaya kepada Yesil. Malam harinya, Jimmy menunjukkan peta penjara pada Billy dan Max.
Peta tersebut ia dapatkan dari seorang arsitek asal Jerman. Di bawah penjara terdapat katakombe yang terhubung dengan saluran air. Mereka hanya butuh menemukan katakombe tersebut untuk kabur dari penjara. Namun Max meragukan rencana Jimmy. Beberapa minggu kemudian Jimmy kembali mengajak Billy dan Max untuk kabur dari penjara. Tampaknya kini Jimmy telah kehabisan kesabaran, namun tetap saja Max meragukan rencananya. Akhirnya Jimmy bertekad kabur seorang diri melalui atap penjara. Namun esok harinya Jimmy keluar dari ruang interogasi dengan badan penuh luka. Kemudian pada tahun 1974, waktu hukuman tersisa 53 hari lagi. Dengan sangat bahagia, ia menantikan hari kebebasannya. Akan tetapi, kebebasan tersebut tiba-tiba sirna. Daniel menemui Billy di penjara. Daniel mengatakan bahwa kasus Billy telah ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung Turki. Untuk itu, Billy akan kembali menjalani persidangan. Seketika, Billy kehilangan kendali. Kemudian di persidangan, hakim membacakan vonis baru bahwa Billy akan dipenjara seumur hidup. Setelah itu, Billy menumpahkan kekecewaannya pada setiap orang. Pengacara memintanya untuk tenang. Hakim memintanya untuk bersikap baik di penjara. Bahkan kepada jaksa yang tidak memberikan belas kasihan. And I've been playing it cool. Selanjutnya di dalam sel, Jimmy dan Max mencoba untuk menghibur Billy. Kali ini, satu-satunya harapan mereka adalah Midnight Express atau kabur dari penjara. Ketika Rifki tertidur, Jimmy dan Billy mulai mencari lokasi katakombe. Mereka mencari bata yang berbunyi paling keras. Sementara itu, Max memantau sekitarnya. Tidak lama kemudian, Billy menemukan bata yang ia cari. Bahkan mereka bisa mendengar aliran air dari balik tembok. Dengan menggunakan besi pematik api, Billy mulai mengikis tembok tersebut. Umur bangunan yang cukup lama dan kelembaban yang tinggi membuat spasi tembok menjadi sangat lunak. Di saat yang sama, Max mengawasi Rifki yang masih tertidur. Tidak lama kemudian, Jimmy dan Billy berhasil memisahkan tembok. Ternyata benar saja terdapat katakombe di balik tembok tersebut. Namun karena waktu menjelang fajar, akhirnya mereka menutupnya kembali. Malam berikutnya setelah mempersiapkan jadwal kereta, rute bis dan pembekalan, Jimmy, Billy, dan Max memulai pelariannya. Setelah melewati tembok, mereka menuruni sumur menuju katakombe. Dengan penerangan seadanya, mereka menuruni sumur yang gelap dengan sangat hati-hati. Setibanya di bawah, Billy menemukan lorong sempit yang tergenang oleh air. Namun setelah menyusuri lorong beberapa menit, penelusuran mereka berakhir di jalan buntu. Dengan terpaksa, mereka harus kembali ke penjara. Namun naasnya, Rifki menemukan tembok yang telah mereka bongkar. Saat itu juga, Rifki melaporkan temuannya pada Hamid. Karena Jimmy pernah mencoba kabur, Hamid langsung menyeret Jimmy tanpa basa-basi. Hal tersebut membuat Max semakin benci pada Rifki. Sejak saat itu, Jimmy tidak pernah kembali ke selnya. Malam harinya, Max berencana untuk membunuh Rifki. Akan tetapi, Billy menahannya. Billy menyarankan Max untuk mengambil uang Rifki ketimbang membunuhnya. Max pun seketika tersenyum. Ternyata ia mengetahui persis tempat Rifki menyimpan uang-uangnya. Esok harinya, semua uang yang disimpan Rifki telah hilang. Ia segera meminta bantuan sipir untuk mencarinya. Para sipir pun mengobrak-abrik sel dan dapur penjara.
Tidak lama kemudian, mereka menemukan uang Rifki telah menjadi abu. Kebanyakan tahanan sangat senang dengan kejadian tersebut. Namun selanjutnya para sipir mengadakan pemeriksaan mendadak. Seluruh narapidana dikumpulkan untuk diperiksa. Selanjutnya Rifki kedapatan membawa barang terlarang. Rifki menuduh Max sebagai pemiliknya. Seketika Max diseret oleh para sipir. Tidak terima temannya difitnah, Billy menyerang Rifki dengan sangat brutal. Billy kehilangan kendali dan merusak apapun di hadapannya. Setelah Rifki tertangkap, ia memukulinya hingga tewas. Alhasil, Billy dibawa menuju Section 13. 7 bulan kemudian, pada tahun 1975, Billy ditempatkan di Section 13. Section 13 merupakan sel khusus untuk tahanan sakit jiwa. Ternyata Max juga ditempatkan di sel tersebut. Namun nampaknya, Max telah kehilangan kewarasan. Sementara itu, Billy selalu berusaha menenangkan diri. Ia berjalan turun melewati lorong tangga menuju ruang bawah tanah. Di ruang tersebut, para tahanan mengitari pilar searah jarum jam. Seorang tahanan bernama Ahmed seringkali mengajak Billy berbincang. Ahmed mengatakan mereka adalah produk yang gagal. Produk yang gagal tidak mengetahui bahwa ia telah gagal. Akan tetapi, pabrik yang membuatnya sangat mengetahui. Beberapa hari kemudian, Billy dibawa oleh seorang sipir menuju ruang besuk. Akhirnya, setelah 5 tahun di dalam penjara, Susan kembali menemui Billy. Melihat keadaan Billy yang kusam dan tidak terurus membuat Susan sangat bersedih. Susan mengatakan kisah Billy di Amerika mengundang banyak simpati. Kemudian Susan memberikan sebuah album foto. Dalam cover album tersebut terdapat uang yang telah disembunyikan. Susan meminta Billy untuk tidak tergantung pada siapapun dan berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari penjara. Kemudian setibanya di ruang bawah tanah, Billy memutari pilar melawan arah jarum jam. Para tahanan berusaha menghentikannya, namun Billy tidak peduli. Selanjutnya, Ahmed mencoba untuk membujuknya. Bosan mendengar perkataan Ahmed, Billy meninggalkannya. Saking jengkelnya Billy, mengatakan ia adalah orang yang membuat mesin. Esok paginya, Billy membawa album foto ke dalam toilet. Saat ia membuka cover album, terdapat uang sebesar $1.000. Setelah itu, Billy berpamitan pada Max. Ia meminta Max untuk tetap hidup dan menunggunya kembali. Selanjutnya, Billy mengejar Hamid keluar sel penjara. Ia menawarkan uang-uang tersebut kepada Hamid. Hamid mengambilnya, akan tetapi ia menyeret Billy ke ruang pribadi. Di ruangan tersebut, Hamid kembali memukuli Billy. Tetapi kali ini Billy melawan. Tanpa sengaja, dorongan Billy membuat Hamid tewas. Ia mengambil pistol Hamid dan mulai menodongnya. Billy keluar dari kantor Hamid mengenakan seragam polisi. Ia berjalan dengan sangat hati-hati menuju pintu keluar. Lalu tiba-tiba seorang penjaga melemparkan kunci untuknya. Dengan sangat perlahan, Billy mulai membuka pintu lalu keluar dari penjara. Dengan jantung berdegup sangat kencang, Billy mulai mempercepat langkahnya. Akhirnya pada hari itu, Billy Hayes berhasil kabur dari penjara.
Dengan kaburnya Billy Hayes, maka cerita ini pun selesai. Sekian dulu video kali ini. Klik video tanda panah untuk menonton film menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.